Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang sekali lagi dalam kajian kesempatan malam kali ini, yaitu materi ke-10 tentang hidayah dan juga kesesatan. Ya, bagaimana itu materi tentang hidayah dan bagaimana kemudian definisi tentang kesesatan, apalagi di akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang kemudian menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Apakah kemudian statementnya yang mengatakan Al-Quran perlu direvisi, terus kemudian yang kemarin-kemarin ramai ya tentang LGBT dan sebagainya, apakah itu suatu penyimpangan atau kemudian tidak perlu ada hukumnya, dan bagaimana nanti insya Allah kita akan bahas tentang hidayah dan juga kesesatan. Kita biar bisa memahami bagaimana kemudian kita menerima hidayah dengan baik, ataukah kita perlu menjemput hidayah tersebut. Insya Allah akan dibahas lebih detail oleh guru kita, Pak Haji Ikun Gunawan, yang alhamdulillah beliau telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Dan sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu mungkin saya cek voice dulu, Pak Haji Gun. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Haji ya. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah suaranya juga sudah terdengar lancar. Insya Allah mudah-mudahan juga tidak ada kendala. Materinya juga sudah terlihat, tapi masih belum full ya. Terlihat secara keseluruhan masih belum. Mungkin Pak Haji masih belum klik untuk fullnya, Pak ya. Takutnya memang macet. Oh ya, siap. Sekarang sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak materi pada kesempatan malam kali ini. Dan kami persilakan kepada Pak Haji Gun untuk kemudian bisa menyampaikan materi pada kesempatan malam kali ini. Monggo Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Masturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bertemu kembali pada malam hari ini ya, di bulan Syawal ya. Saya ucapkan taqabbal minna wa minkum siyamana wa siyamankum ya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian ya, puasanya, sholatnya, zakatnya diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke materi ke-10 ya, mengenai hidayah dan kesesatan. Jadi materi ini adalah materi yang cukup penting ya. Jadi posisi hidayah ini dalam materi qada dan qadar ya. Kemarin kita sudah bahas materi qada dan qadar. Nah, di manakah posisi dari materi hidayah ini? Ya, karena penjelasan qada dan qadar ya, ternyata memang manusia itu hidupnya berada di dalam dua lingkaran ya. Jadi saya sedikit mereview materi qada dan qadar mengenai manusia itu hidupnya berada dalam dua lingkaran. Ya, jadi ada lingkaran yang menguasai manusia ya, dan ada juga lingkaran yang dikuasai manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian boleh mereview lagi ya. Alhamdulillah kita sudah rekam dan kita sudah upload di YouTube ya, di Iskariman Academy. Ya. Jadi materi kita ini saling terkait ya Ibu sekalian. Jadi materi pertama sampai akhirnya materi ke-10 ya. Jadi kalau ada yang belum ikut ya, misalkan ketinggalan materinya, itu diharapkan bisa mereview dulu sehingga lebih nyambung ya, sehingga pemahamannya akan lebih baik seperti itu ya. Jadi silakan dilihat ya di recording yang sudah disiapkan oleh Iskariman Academy ya. Di YouTube itu ada, insya Allah sudah ada ya Pak Masturi, ke-9 materi yang sudah direkam ya oleh tim Iskariman Academy. Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk subscribe.
Oh, iya, iya. Ya. Nah, jadi tadi saya informasikan bahwa ada lingkaran yang menguasai manusia dan ada lingkaran yang dikuasai manusia. Nah, hidayah ini termasuk dalam lingkaran yang dikuasai manusia atau yang menguasai manusia. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini. Karena di dalam qada dan qadar, semua kejadian yang dalam lingkaran yang menguasai manusia. Ya. Jadi kalau lingkaran yang menguasai manusia, manusia itu hanya menerima saja. Ya. Ini yang kita sebut dengan takdir ya, atau qada, takdir dari Allah, atau qada dari Allah. Nah, atau kita lebih mengenalnya disebut sebagai ketetapan Allah. Ya. Nah, kalau kejadian di dalam lingkaran yang dikuasai manusia, ya, manusia berarti ya kejadian yang dikuasai manusia berarti apa? Kejadian yang memang sepenuhnya atas pilihan bebas manusia. Ya, jadi manusia bebas, ya, bebas dia melakukan sesuatu. Nah, ini berarti lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Ya. Dan semua pilihan yang telah dipilih oleh kita, oleh manusia, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban. Misalkan pada malam hari ini ya kita memutuskan ya, untuk mengikuti kajian Zoom dalam rangka karena memang kita meyakini adalah menuntut ilmu ini adalah kewajiban dari Allah. Jadi bukan karena nggak enak sama Pak Masturi gitu kan, waduh nggak enak nih sama Pak Masturi, jadi ikutan kajian Zoom, bukan niatan karena itu, karena memang semata-mata kita ingin mendapatkan Allah ya, sebagai konsekuensi dari kita sebagai seorang Muslim yang wajib melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah kewajiban dalam mencari ilmu, ya, agar kita bisa diberikan kelancaran, keberkahan ya dalam kehidupan dunia ini sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Jadi pilihan kita pada malam hari ini tentunya akan dimintai pertanggungjawaban ya. Ketika kita ada sarana, ada waktu, ya kondisi kita sehat, ya kita bisa memanfaatkan kondisi kesehatan kita, waktu luang kita untuk menuntut ilmu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas amal soleh yang baik, insya Allah, maka Allah akan memberikan kita pahala. Tapi sebaliknya, ketika kita memilih, ya karena kita diberi kebebasan untuk memilih, kita ternyata memilih, ya untuk melakukan aktivitas yang ya bisa saja itu adalah aktivitas yang tidak mendekati keharaman, tapi ternyata melalaikan ya, atau artinya membuang-buang waktu ya, sehingga waktu itu tidak bermanfaat ya, tentunya kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Untuk apa masa sehatmu ya, masa mudamu ketika Allah memberikan kepada kita waktu luang ya, kesehatan ya, ternyata untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Apalagi untuk hal-hal yang mengandung dosa ya. Nah, tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua yang kita lakukan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, semua pilihan yang telah dipilih oleh kita ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban ya. Oleh karena itu, hidayah itu sebenarnya ada pada yang mana? Lingkaran yang menguasai manusia atau yang dikuasai manusia gitu. Ya. Jadi kita datang ke sini ini sebenarnya kita, pada aktivitas yang menguasai manusia atau dikuasai manusia. Nah, karena apa? Pentingnya kita memahami ini. Begitu kita salah meletakkan hidayah, ya, nanti itu konsekuensinya sangat panjang. Gitu. Karena ini bagian dari pondasi, bagian dari hal yang mendasar. Nah, semua pondasi itu nanti akan berdampak, ya, akan ada pengaruh kepada seluruh perbuatan dan aktivitas. Ya. Pemikiran manusia, aktivitas manusia, perasaan manusia. Termasuk juga dalam aktivitas kita sehari-hari, kita bekerja, ya, kita melakukan aktivitas bisnis, ya, aktivitas berusaha, ya, aktivitas bisnis manusia bisa menjadi salah atau benar, ya, semuanya ditentukan oleh pondasinya. Ya. Bagaimana pondasinya itu, benar atau salah?
Jadi buntutnya ya atau turunannya kodok-kodok itu banyak. Jadi kodok-kodok itu turunannya banyak, buntutnya itu banyak. Nanti kita akan bahas juga mengenai tawakal. Ya. Ya. Kita bahas juga mengenai rezeki. Ya. Kita juga akan bahas selalu mengenai azal. Ya. Kita akan membahas mengenai doa, ya, kedudukan doa. Gitu. Nah, dan pada malam hari ini, ya, kita akan membahas mengenai masalah hidayah dan dolalah, atau hidayah dan kesesatan. Jadi itu semua adalah bagian dari rangkaian, ya, rangkaian dari kodo dan kodar. Jadi kalau ada yang sukses dalam berusaha, ya, dalam bekerja dan berbisnis, pertanyaannya, apakah kesuksesan kita itu karena sudah ketetapan Allah, ya, atau hasil usaha manusia? Seseorang yang sudah sukses berusaha, ya, atau yang bekerja di suatu perusahaan, karirnya meningkat dengan pesat, atau orang yang sedang berbisnis, ya, hasil usahanya itu begitu melimpah. Nah, ini adalah pertanyaannya adalah apakah ini adalah ketetapan Allah atau hasil usaha manusia? Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan kita, ya, pertanyaan kebanyakan dari kita. Kok kenapa ada orang yang susah terus hidupnya, ya? Ada yang, mohon maaf, ada yang nggak kaya-kaya gitu, miskin terus, atau ada yang usahanya gagal terus, bisnisnya gagal terus. Apakah ini sudah qada Allah, ya, atau memang karena kesalahan manusia? Ini apakah sudah ketetapan Allah atau memang kesalahan kita gitu? Ya. Nah, ini yang selalu merisaukan pikiran kita, ya, pikiran manusia mengenai pemahaman ini. Termasuk juga yang akan kita pelajari pada malam hari ini, termasuk adalah masalah hidayah dan kesesatan. Ya, kalau ada orang yang berusaha untuk kafir terus gitu, ya, tapi ternyata nanti diberi hidayah oleh Allah, bisa masuk Islam apa enggak? Ada orang yang pengen berusaha pengen kafir terus, tapi tiba-tiba Allah ngasih hidayah gitu. Apakah bisa masuk Islam atau tidak? Ya. Nah, kalau misalkan dia akhirnya nggak bisa masuk Islam, berarti hidayah Allah itu kalah gitu. Yang menang itu adalah usaha manusia. Apakah seperti itu pemahamannya, terus sekalian? Berarti semuanya tergantung usaha manusia, ya. Apakah seperti itu pemahamannya benar? Ya. Kalau manusia tidak berusaha, ya, dia tidak akan mendapat hidayah. Apakah seperti itu juga? Ya. Nah, ini yang insya Allah akan kita akan bahas, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, kita akan masuk ke pengantar, ya. Jadi masalah materi ini diberikan setelah kita semua paham tentang materi qada dan qadar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan dilihat lagi, direview lagi, ya, pembahasan materi qada dan qadar, ya, di channel YouTube-nya Iskariman Academy, ya, sehingga nanti ketika kita memahami suatu perkara, ya, itu akan lebih terintegrasi, ya. Dia akan lebih paham seperti itu. Ya. Jadi setelah peserta menerima materi qada dan qadar, ya, biasanya masih menyisakan beberapa pertanyaan yang mendasar. Nah, pertanyaan tersebut belum bisa terjawab dengan materi qada dan qadar tersebut. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas materi qada dan qadar, ternyata ada beberapa pertanyaan yang mendasar yang belum terjawab dalam materi qada dan qadar. Ya, maka kita akan jawab dalam materi pada malam hari ini, ya, yaitu mengenai hidayah dan kesesatan. Nah, pertanyaan tersebut apa yang belum kita jawab, ya, pada materi kemarin, materi qada dan qadar? Ya. Jadi posisi hidayah itu ada di mana? Ya. Adakah orang yang masih kafir itu karena belum mendapat hidayah dari Allah? Ya. Misalkan ada teman kita yang beragama non-muslim gitu. Kenapa dia kok kafir terus, ya? Padahal usianya udah misalkan udah 40 tahun. Ya. Apakah karena memang belum mendapat hidayah dari Allah? Ya. Orang yang beragama Buddha, ya, beragama Buddha terus, ya. Bahkan sampai turun-temurun gitu, ya. Sejak nenek moyangnya dulu sampai 7 turunan agamanya Buddha terus gitu kan. Ini apa karena memang orang ini belum mendapat hidayah dari Allah atau seperti apa?
Kemudian ada juga orang yang kemudian berpindah ya, ke agama Islam. Jadi dia misalkan dari Kristen kemudian masuk Islam gitu. Apakah karena orang ini mendapat hidayah dari Allah? Ya, sedangkan yang tadi dia nggak mendapat hidayah dari Allah. Nah, hidayah ini sebenarnya apakah berasal dari usaha manusia ya, atau karena kehendak Allah? Ya, apakah karena memang usaha dari manusia sehingga dia akhirnya masuk Islam, atau karena memang Allah yang berkehendak dia masuk Islam, atau karena Allah berkehendak dia tetap menjadi orang kafir? Nah, jika kita kembalikan pada skema qada dan qadar, maka hasilnya prinsip hidayah bahwa hidayah itu ya ada yang menguasai manusia dan ada juga yang dikuasai manusia. Nah, ketika menguasai manusia, berarti apa? Berarti hidayah itu berasal dari Allah. Karena menguasai manusia, manusia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena itu adalah kehendak Allah. Nah, itu kita sebut dengan qada Allah. Ya. Nah, ketika itu adalah kehendak Allah, ketika itu adalah ketetapan Allah, maka kita tidak akan dihisab. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu pemahaman pertama ya. Nah, sedangkan pemahaman yang kedua bahwa hidayah itu ternyata menurut pendapat yang kedua, hidayah itu dikuasai oleh manusia. Jadi manusia yang mengusahakan, berasal dari usaha manusia, hasil usaha manusia. Nah, tentunya nanti akan dihisab, ya. akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu, ya. Nah, ini dua pemahaman ini mana yang benar? Apakah hidayah ini dikuasai manusia atau hidayah ini adalah hak prerogatif Allah yang menguasai manusia? Nah, bagaimana dengan realitas yang terjadi? Nah, bagaimana pemahaman umum, ya, pemahaman umum masyarakat, pemahaman umum kita kaum muslimin dalam memahami mengenai hidayah. Ya. Nah, ternyata baik hidayah maupun kesesatan itu dipahami secara umum oleh kebanyakan kita kaum muslimin itu adalah atas kehendak Allah. Gitu. Di kebanyakan dari kita memahami hidayah itu hak prerogatif Allah. Hidayah itu adalah kehendak Allah. Tidak ada seseorang yang sholatnya masih belang bentong, malas melakukan sholat, malas melakukan aktivitas amal soleh. Ya karena memang dia belum dapat hidayah. Nah, itu yang kita pahami sekarang ini. Ya. Ini yang kita pahami oleh kebanyakan dari kaum muslimin sekarang ini. Bahwa yang namanya hidayah, bahwa seorang itu rajin sholat, rajin mengaji, karena memang dia sudah mendapatkan hidayah. Ya, sedangkan orang yang sebaliknya masih malas-malasan sholat, ya, masih berbuat tidak jujur karena dia belum dapat hidayah. Ya. Nah, ini pemahaman umum. Jadi yang namanya hidayah dan kesesatan itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Allah menghendaki dia mendapat hidayah, ya, maka dia akan mendapat hidayah. Ya. Dia akan mendapatkan petunjuk. Ya. Tapi sebaliknya, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan tersesat. Ya. Allah berkehendak seperti itu. Ketika Allah berkehendak seorang itu mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapat hidayah. Tapi ketika Allah tidak berkehendak seorang itu mendapatkan hidayah, artinya dia mendapatkan kesesatan, maka orang itu akan tersesat. Ini adalah pemahaman yang umum yang terjadi di masyarakat atau kaum muslimin sekarang ini. Di umumnya kaum muslimin memahami bahwa hidayah itu menguasai manusia. Ya, berarti memasukkan hidayah itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana dalil-dalil yang digunakan? Nah, ternyata pemahaman itu ya didasari oleh karena berdasarkan pada dalil-dalil seperti di bawah ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Jadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178 dinyatakan bahwa barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka orang-orang yang merugi. Jadi ini atas dasar ini orang-orang menyimpulkan bahwa
yang namanya hidayah, yang namanya kesesatan itu adalah petunjuk maupun kesesatan yang Allah berikan. Kemudian ada juga ayat yang lain, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 272, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum walakinnallahu yahdi may yasha. Ya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi jelas di dalam Al-Baqarah 272 ini, ya, jelas bahwa Allah lah yang memberi petunjuk, gitu. Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Ya. Kemudian ada juga dalil yang dalam Quran surat Al-An'am 125, ya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, sama dalam Quran surat Al-An'am 125 juga sama. Ketika Allah menghendaki memberikan petunjuk, maka niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Tapi sebaliknya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa konsekuensi dari itu semua? Ya, jadi kalau kita simpulkan dari ayat yang sudah kita bahas tadi, ya, ternyata manusia, ya, dia akan mendapatkan hidayah, maka dia akan menjadi orang baik, ya. Sehingga dia ketika menjadi orang baik, dia melakukan amal soleh, dia mendapatkan pahala, ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya, seperti itu. Nah, tapi ketika manusia itu disesatkan oleh Allah, ya, menjadi orang jahat, ya, karena apa? Disesatkan oleh Allah, sehingga dia akan mendapatkan dosa, ya. Akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, seperti itu. Kalau gitu, Allah nggak adil dong. Allah pilih-pilih dong. Ada orang yang disesatkan oleh Allah sehingga dia masuk neraka, ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga dia akan masuk surga. Di mana keadaan Allah? Kasihan dong, ya, manusia yang disesatkan Allah, ya. Enak dong manusia yang sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan oleh Allah hidayah, ya, kemudian dia masuk Islam, ya. Semua nanti perbuatannya tuh baik, ya, diberi pahala, dan kalau mati masuk surga. Ya, berarti gimana dong yang orang yang nggak diberi hidayah oleh Allah, gitu, ya. Ya. Nah, ternyata ketika manusia itu dia sengaja berbuat jahat, ya, karena disesatkan oleh Allah, ya, kemudian kenapa dia berbuat jahat? Karena apa? Karena dia tidak mendapat hidayah, ya. Nah, akhirnya apa? Merasa tidak bersalah, ya, dan menisbahkan kezoliman yang diperbuatnya kepada Allah. Jadi misalkan tadi, ya, saya contohkan, kamu kok nggak mau sholat nih, udah besar, udah dewasa, gitu, sudah balik, kenapa nggak mau sholat? Ya karena saya belum dapat hidayah. Itu kan pernyataan-pernyataan yang sering kita dapatkan, ya, dari orang-orang yang tanda kutip masih pemahamannya keliru, bahwa dia itu belum sholat karena dia belum mendapatkan hidayah. Artinya dia apa? Menisbahkan kezoliman atau perbuatan buruk itu bahwa itu adalah karena Allah, gitu, karena Allah belum memberikan dia hidayah, ya. Atau misalkan kenapa kamu kok mencuri, ya? Ya karena Allah sudah menghendaki saya menjadi orang yang tidak baik, ya. Allah belum memberikan hidayah kepada saya sehingga saya masih berlaku jahat, ya, berlaku zalim, ya. Ini orang yang memahami bahwa dia
tersesat ya karena dia belum mendapatkan hidayah. Ya, jadi dia jarang sholat, ya, masih suka maksiat karena saya masih disesatkan oleh Allah gitu. Atau saya tidak diberi hidayah oleh Allah. Nah, berarti apa? Dia menuduh yang membuat dia seperti itu adalah Allah. Kalau dia berbuat jahat itu karena kehendak Allah, disesatkan oleh Allah gitu. Ya. Subhanallah ya, bahwasanya tidak mungkin Allah menzolimi hambanya gitu ya. Nggak mungkin ya. Itu pasti pemahaman yang keliru. Allah nggak mungkin menzolimi hambanya ya. Kita lihat dalam Quran surat Al-Qur'an ayat 46 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholiha falinafsih wa man assa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil 'abid ya. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, ya, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Ya. Dan sekali-kali tidaklah Robmu menganiaya hamba-hambanya. Ya. Kemudian juga dalam ayat lain ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya, jadi ternyata dalam ayat ini Allah memberikan dua jalan. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang bertaubat kepadanya. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 15 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadilu 'alaiha. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu berbuat atas sesuai dengan hidayah Allah, maka dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Tapi juga orang yang barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Kemudian ada lagi dalam Quran surah As-Saba ayat 50, qul in dalaltu fa innama adilu ala nafsi. Katakanlah, jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri, atas perbuatan diriku sendiri. Ya. Ini Quran surat As-Saba ayat 50. Ya. Kemudian ada lagi dalam Quran surat Al-Imran 69, ya. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebagian dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ya, kemudian juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 60, wa yuridus syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, dari ayat-ayat tadi ya kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang berperan dalam hidayah dan kesesatan, ya, jadi ada beberapa pihak, ya, itu pihak pertama, ya, manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk dan kesehatan. Ya. Kalau kita tadi telaah ya ayat-ayat tadi yang sudah kita bahas, sudah saya bacakan bahwa ternyata ya ada peran beberapa pihak. Ya. Yang pertama yaitu manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk dan kesehatan. Ya. Jadi ternyata petunjuk dan kesehatan itu ya kontribusinya itu ada tiga pihak. Ya. Pertama adalah manusia sendiri.
Manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk dan kesesatan. Nah, kemudian pihak yang kedua, manusialah yang menyatakan dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, jadi ada peran orang lain yang membuat orang itu bisa mendapatkan hidayah atau mendapatkan kesesatan. Dan kemudian yang ketiga adalah setan. Nah, setan ternyata juga bisa ikut berpartisipasi dalam menyesatkan manusia. Ya, jadi ini ada tiga pihak ya. Jadi kalau kita baca dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi, ternyata ada tiga pihak. Ya. Pihak pertama itu manusia sendiri, pihak kedua yaitu ada manusia lain yang berperan, dan pihak ketiga yaitu setan. Ya. Berarti ada peran dari apa namanya? Jadi kan sebelumnya ada peran dari Allah ya. Yang di awal tadi kita sudah baca ya. Sebelumnya kan kita sudah baca bahwa ada peran dari Allah ya, dalam ayat-ayat yang di awal tadi, bahwa hidayah itu dari Allah dan kesesatan dari Allah juga. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang lain ternyata, bahwa hidayah dan kesesatan itu ada peran tiga pihak gitu. Ya. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi korinahnya bagaimana? Ya. Indikasinya bagaimana? Ya. Jadi bagaimana kedudukan ayat-ayat tadi sebagai korinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa hidayah dan kesesatan yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah nisbah yang tidak langsung. Jadi kan ayat awal ternyata Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan kesesatan. Ya. Kemudian kita baca lagi, ternyata ada juga ayat-ayat yang menyatakan bahwa hidayah maupun kesesatan itu ada tiga peran tadi. Ya. Peran manusia, ya. Kemudian ada peran orang lain, ada juga setan yang berperan menyesatkan manusia. Ya. Nah, ternyata apa? Ternyata bahwa ayat-ayat tadi itu sebagai korinah. Ya. Korinah itu apa? Indikasi. Indikasi yang menunjukkan bahwa hidayah dan kesesatan yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah nisbah yang tidak langsung. Ya. Saya ambil ilustrasi ya, Bapak Ibu sekalian supaya lebih mudah. Misalkan gini, kita baca di koran A misalkan, ya. Kita baca Presiden memberikan bantuan mobil ambulan. Ya. Kemudian di koran B kita baca juga, ya, Gubernur Jabar yang menyerahkan ambulan. Ya. Kemudian kita baca lagi di koran C, yang menyerahkan itu Bupati Bekasi. Nah, jadi sebenarnya yang betul yang mana itu? Ya. Ya. Jadi kan tadi kita sudah baca ya, ini hidayah ini dari Allah, kesalahan dari Allah, atau dari manusia, atau peran orang lain, atau kesesatan itu dari setan. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami secara tasri, ya, tasri itu tidak perlu membuang salah satu ayat dengan mengambil salah satu ayat yang lainnya. Nah, ini kita kenal namanya metode tarjih. Ya. Jadi metode tarjih. Ya. Mengambil yang satu yang dianggap kuat, kemudian kita membuang ayat yang lain. Nah, biasanya ulama itu menghindari metode tarjih. Ya. Jadi ulama selalu melihat kalau ada ayat yang seakan-akan itu bertentangan, ya, kok bertolak belakang tadi ya. Kalau kita lihat kan ada ayat yang menyatakan bahwa hidayah itu dari Allah, kesesatan itu dari Allah. Tapi kemudian kita baca lagi ada ayat lain yang menyatakan bahwa hidayah itu dari manusia, ya, atau dari orang lain, atau dari setan yang menyesatkan manusia. Nah, jadi ulama selalu melihat kalau ada ayat yang seakan-akan bertentangan itu dijamak. Dijamak itu bagaimana dikompromikan ya supaya tidak ada satupun dalil yang dibuang. Ya. Walaupun nampaknya terjadi tanakut. Ya. Tanakut itu terjadi pertentangan, ya, pertentangan pemahaman ayat. Ya. Seperti contoh tadi ya, misalkan hadiah mobil ya, koran A yang ngasih katanya presiden, tapi di koran B gubernur, koran C misalkan yang ngasih itu bupati. Ya.
Atau misalkan tadi katanya Allah memberi petunjuk dan kesesatan, tapi kemudian ada ayat lain manusia yang memberikan petunjuk atau kesesatan, atau misalnya ada peran setan yang menyesatkan manusia. Jadi yang betul yang mana? Gitu. Mana yang betul? Kok antara satu ayat dengan ayat lain itu seakan-akan bertentangan? Nah, kemudian para ulama menjamak. Ya. Di langkah menjamak yang pertama itu akan dicari mana dalil yang bersifat umum dan mana dalil yang bersifat khusus. Jadi mana yang mujmal, mana yang muqayyad. Nah, biasanya langkah pertama itu ya, kalau tidak berhasil maka akan dilakukan langkah kedua. Biasanya dicari naskah dan maksudnya. Apakah ayat ini berfungsi menasak? Ya, menasak itu menghapus ayat sebelumnya. Nah, kalau masih gagal, baru terakhir itu ditarjih. Ya. Nanti soal kita akan belajar juga di Syariah Business Coaching metode tarjih. Ya. Di ayat-ayat yang menyatakan bahwa hidayah itu dari Allah dan kesesatan juga dari Allah, ya. Karena ada korinah, ya, maka disimpulkan bahwa pemberian hidayah dari Allah dan pemberian kesesatan dari Allah itu bukanlah pemberian yang bersifat langsung, ya, tetapi pemberian dari Allah itu secara tidak langsung, gitu. Ya. Jadi seperti tadi ya, kita ambil contoh mobil ambulans, ya, kita dapat berita di koran ABC itu berbeda-beda beritanya, ya. Jadi kesimpulannya memang bantuan ambulan itu dari presiden, tetapi penyerahan mobil ambulan itu diserahkan langsung oleh bupati. Jadi presiden menyerahkannya secara tidak langsung, tapi melalui gubernur kemudian melalui bupati, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa pemberian hidayah dari Allah dan pemberian kesesatan dari Allah itu bukanlah pemberian yang bersifat langsung, tetapi pemberian dari Allah itu secara tidak langsung. Ya. Ya. Jadi korinahnya ya, bahwa nisbah hidayah dan kesesatan ya, bukan nisbah yang langsung. Ya. Nah, nisbah yang bukan langsung ya, itu memahaminya kita secara tasri'i ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ya. Nah, nisbah yang bukan langsung itu seperti apa? Nah, nisbatu khalqiyah, nisbah penciptaan. Ya. Jadi ini namanya kita sebut dengan hidayah khalqiyah. Ya. Jadi nisbatu khalqiyah, nisbah penciptaan. Ya. Atau kita sebut dengan kecenderungan qobiliyah. Ya. Jadi manusia itu ketika dilahirkan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan juga kecenderungan pada manusia. Bahwa akal manusia itu dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi kecenderungan dalam diri dan watak manusia. Ya, jadi ketika Allah menciptakan manusia, sekaligus juga Allah memberikan nisbatu khalqiyah, hidayah khalqiyah, ya, berupa kecenderungan. Akal itu bisa mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Jadi pemberian hidayah yang tidak langsung itu ya melalui apa saja, ya. Nisbah penciptaannya itu petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah bersama dengan ketika Allah menciptakan manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, sekaligus juga Allah memberikan kecenderungan, ya, agar kita mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Jadi nisbah penciptaan itu yaitu petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah bersama dengan diciptakan manusia. Ya. Maka tidak ada alasan bagi manusia yang mengatakan saya ini belum dapat hidayah. Ya. Jadi nggak boleh kita masih mengatakan bahwa saya ini nggak sholat karena saya belum mendapatkan hidayah. Padahal yang namanya hidayah itu diberikan oleh Allah bersamaan dengan Allah menciptakan manusia, bersama dengan diciptakannya manusia. Maka tidak ada alasan bagi manusia yang mengatakan saya ini belum dapat hidayah. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan
akal. Ya. Allah sudah memberikan akal pada saat kita diciptakan. Akal yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, seperti itu. Nah, anak kecil juga sudah paham, sudah mengerti bahwa misalkan yang namanya jujur itu baik, yang namanya menolong orang lain itu baik, ya. Yang namanya bohong itu jelek. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hidayah khalqiyah dari Allah SWT. Sehingga setiap manusia sudah punya kecenderungan. Gitu, ya. Setiap manusia sudah punya kecenderungan, ya. Kecenderungan untuk berbuat baik. Gitu, ya. Nah, dari mana dalilnya? Ya, kita akan lihat. Ya. Dalam Quran surat Al-Balad ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadainahu najdain. Ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya. Kemudian juga ayat lain, ya. Dalam Quran surat Asy-Syam 7-8, walhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha. Ya. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Jadi secara fakta menunjukkan ya bahwa ya kita ini diberi kemampuan ya bahwa ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang buruk. Menurut manusia ya, tapi masalahnya baik buruknya menurut manusia itu kan relatif. Ya. Mungkin bisa jadi hal A bagi Pak Masturi ini adalah sesuatu yang baik, tapi bagi Pak Aris misalkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang buruk. Gitu. Ya. Ini fakta. Ya. Ternyata memang banyak kepala manusia ternyata pemikiran pemahamannya itu berbeda-beda. Ya. Setiap orang itu bisa berbeda-beda cara sudut pandangnya. Ya. Walaupun tadi Allah telah memberikan kecenderungan, ya, kecenderungan manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Tapi ternyata kan fakta yang menunjukkan bahwa menurut manusia itu ternyata relatif, yang baik dan buruk itu relatif. Contohnya bagaimana? Contohnya kenapa ada orang yang masih melakukan aktivitas pacaran? Ya, karena memang menurut sebagian orang ini adalah aktivitas baik, tapi menurut sebagian orang lain ini adalah aktivitas buruk. Atau misalkan membagi waris, ya, kan ada juga yang berpendapat ya bahwa bagi waris itu ya sama saja, baik laki-laki maupun perempuan, bagi rata gitu. Karena bagi dia itu namanya adil gitu. Nah, ternyata orang mendefinisikan adil sudah berbeda-beda. Ya. Adil itu ya harus sama rata gitu. Tapi ternyata dalam bagian waris yang disebut adil itu kata Allah ya harusnya laki-laki itu adalah mendapatkan atau wanita itu mendapatkan setengahnya dari laki-laki. Nah, atau misalkan kebebasan berbicara, ya, yang namanya freedom of speech itu baik, gitu. Tapi ada juga yang mengatakan itu hal yang buruk, gitu. Ya. Atau juga ada yang mengatakan misalkan hukuman mati itu baik, tapi ada yang menyatakan bahwa hukuman mati itu buruk. Ya. Atau misalkan paham demokrasi, ya, paham kapitalisme yang menyatakan bahwa semua orang bebas memiliki apa aja, bebas memiliki pulau, bebas memiliki hutan. Itu baik, adil menurut kapitalisme. Sementara menurut sosialisme yang namanya adil itu ya masyarakat tuh nggak boleh ada orang yang kaya, pun ada orang miskin. Semua itu harus sama, pendapatnya harus sama. Ya, negara lah yang menguasai kekayaan negara, itu kan, kekayaan seluruh yang ada di bumi. Nah, jadi ternyata orang itu berbeda-beda. Ya. Walaupun Allah sudah memberikan kecenderungan melakukan perbuatan baik dan buruk, ternyata pandangan manusia itu sangat relatif, ya, sangat relatif. Jadi ketika Allah sudah memberikan hidayah jenis pertama tadi, ya, hidayah khalqiyah, ternyata ini belum cukup.
Yang pertama itu Allah memberikan kecenderungan manusia, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ternyata itu belum cukup. Ternyata manusia di dalam menilai baik dan buruk itu sangat relatif. Ya, walaupun kecenderungannya sudah ada, ya. Jadi sama-sama misalkan jujur. Ya. Orang mengatakan bahwa semua setuju bahwa jujur itu baik. Ya. Kalau kita jujur, apakah semua jujur itu baik? Ya. Misalkan gini, ada kasus ya, ada orang yang mencoba menanyakan alamat seorang kiai. Misalkan dulu ya zaman apa G30 SPKI, zaman adanya Partai Komunis, kan para kiai itu dibunuh, ya, disembelih. Ya. Nah, kalau kita jujur ada seorang yang mau membunuh kiai, kemudian kita informasikan bahwa rumah Pak Kiai Anu itu di sebelah sana. Nah, berarti kan jujur itu tidak baik gitu. Ya. Jadi tidak semua jujur itu baik ya. Maka ya, manusia itu membutuhkan hidayah atau petunjuk lagi dari Allah. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau baik dan buruk itu dikembalikan pada manusia, maka hidup manusia itu akan hancur. Gitu. Misalkan gini, orang yang membunuh ternyata, misalnya gini, apakah membunuh itu baik? Mungkin semua secara keseluruhan orang bilang membunuh itu buruk. Ya tergantung. Kalau misalkan nanti diberlakukan hukum kisos gitu, ketika orang dibunuh lagi, ya berarti memang tergantung. Membunuh itu bisa baik atau bisa juga buruk seperti itu. Ya. Ya, jadi ketika manusia membutuhkan hidayah atau petunjuk dari Allah, ya. Karena apa? Kalau baik dan buruk dikembalikan kepada manusia, maka hidup manusia akan semrawut, akan hancur. Karena apa? Karena kemampuan akal manusia terbatas. Ya. Jadi misalkan adil itu baik, adil itu sesuatu yang universal. Tapi adil seperti apa yang baik itu? Nah, ini kan sangat relatif. Ya. Misalkan gini, seluruh rakyat Indonesia semuanya digaji sama. Ya. Baik orang rajin, orang malas, gajinya sama, 1 juta semua. Ya. Jadi yang malas mungkin setuju, tapi yang rajin kan nggak akan setuju. Yang rajin, yang cerdas tuh nggak akan setuju kalau gajinya semua sama 1 juta. Ya. Ya. Jadi adil itu seperti apa? Ya. Misalkan tadi menurut kapitalisme, yang namanya adil itu kalau diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Ya. Nanti ada yang mengatur. Siapa yang kita sebut dengan invisible hand, ya. Ya, jadi nanti ada yang ada tangan yang tidak kelihatan yang akan mengatur. Artinya apa? Artinya berkapitalisme, siapa yang cepat dia akan yang dapat. Ya. Itu adil menurut kapitalisme. Siapa yang kuat, siapa yang bekerja keras, nanti dia yang akan mendapat uang yang paling banyak. Itu adil menurut kapitalisme. Jadi kalau mereka yang malas, yang slow respon, ya, kalau sedikit dapatnya itu wajar. Nah, itu adil menurut kapitalisme. Tapi lain lagi menurut sosialisme. Keadilan itu menurut sosialisme adalah sama rata, ya, sama rasa, sama bahagia. Nah, ternyata sama-sama dibilang adil, tapi adil menurut kapitalisme dan sosialisme itu berbeda. Bagaimana menurut Islam? Gitu. Nah, menurut Islam, tentunya adil itu yang bukan pasar bebas, ya, bukan menurut kapitalisme, dan juga bukan sama rata, ya, bukan juga menurut sosialisme. Nah, nanti akan kita jawab, ya, bagaimana keadilan menurut Islam. Ya, oleh karena itu manusia itu membutuhkan petunjuk tambahan. Ya. Manusia membutuhkan petunjuk tambahan. Jadi kalau hanya dikembalikan kepada manusia, ya, manusia itu sangat relatif. Ya. Ya. Jadi akhirnya kehidupannya akan hancur. Nah, manusia tentunya butuh petunjuk tambahan. Nah, apa petunjuk tambahan itu? Ya. Nah, ternyata petunjuk tambahan yang kedua yaitu nisbatu irsyad wal bayan. Ya. Ini tuntunan dan penjelasan. Jadi hidayah yang kedua ini adalah nisbatu irsyad wal bayan.
Itu petunjuk dengan diutusnya Rasul, ya, yang membawa kitab. Ya. Jadi hidayah irsyad wal bayan, ya, dengan diutusnya Rasul, Rasul yang membawa kitab, ya. Rasul yang punya hujah, ya, hujah yang kuat, ya. Ya, jadi ketika kita sudah diutus Rasul, maka tentunya kita sudah memiliki kitab, ya, hujahnya yang kuat. Nah, bagaimana dengan masyarakat, ya, atau orang yang belum mendapatkan atau belum diutusnya Rasul, Rasul belum diutus ke sekelompok masyarakat. Ya, ternyata berdasarkan ayat Al-Quran itu tidak ada azab sebelum datangnya utusan dari Allah SWT. Jadi misalkan seperti anak kecil kan belum bisa berpikir, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya anak kecil itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak ada azab, ya. Atau misalkan orang yang gila, ya, orang yang gila itu juga sama, dia tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Atau misalkan suatu masyarakat yang terisolir, ya, yang di pedalaman, yang dia belum mendapatkan informasi agama, dia pun tidak akan diazab. Jadi dibebaskan dari taklif, ya. Gitu. Nah, dengan diutusnya Rasul, dengan membawa kitab, ya, tentunya nanti kita kitab itu dengan secara pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Dapat dibedakan secara pasti. Karena menurut pemikiran manusia tadi, ya, manusia itu relatif. Ya. Kata si A baik, kata si B buruk. Tapi ketika Allah sudah menurunkan kitab yang dibawa oleh Rasul, ya, bahwa dalam kitab itu tidak ada lagi yang relatif. Jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kita dapat membedakan secara pasti. Sehingga kitab itulah yang menghilangkan relativitas. Ya. Tadi kan terjadi perbedaan, terjadi relativitas, baik menurut si A, belum tentu baik menurut si B. Tapi ketika datangnya kitab yang dibawa oleh Rasul, maka kitab itu menghilangkan relativitas. Sehingga secara pasti kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Ya. Jadi nisbatu irsyad wal bayan itu petunjuk, ya, dengan utusnya Rasul yang membawa kitab dengan menggunakan hujah yang kuat. Ya. Dan ada jaminan kalau sampai tidak kalau tidak sampai, ya, petunjuk dari Allah, maka tidak akan diajab oleh Allah. Jadi kalau petunjuk itu belum sampai, ya, karena memang masyarakatnya terpencil, maka Allah tidak akan mengazab, ya, tidak akan diajab suatu kaum sampai datang utusan kepadanya. Ya. Berarti kalau manusia tidak belum mendapatkan utusan, ya, maka baik dan buruk itu dikembalikan pada akal manusia. Jadi terserah akal manusia, kalau memang manusia itu belum mendapatkan utusan. Oleh karena itu, agar manusia tidak relatif dalam memandang baik dan buruk, maka perlu diberikan petunjuk yang kedua. Ya. Berupa apa tadi? Berupa diutusnya Rasul. Ya. Rasul yang membawa kitab yang menunjukkan baik dan buruk secara pasti. Tidak relatif lagi. Tadi kita contohkan misalkan membagi waris. Ya. Membagi waris yang adil itu seperti apa? Ya. Kemudian berpacaran, apakah pacaran itu baik atau buruk? Sehingga tidak relatif lagi. Ya. Hukuman mati misalkan, apakah hukuman mati itu baik atau buruk? Tidak relatif lagi. Karena ada dalam kitab suci Al-Quran penjelasannya. Ya, tidak ada perdebatan lagi. Nah, kalau masih ribut, ya, berarti dia tidak mau menggunakan petunjuk itu. Ya. Tidak mau menggunakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagi kalau yang ribut itu orang Islam, ya. Mungkin kalau orang kafir kita maklumi, ya, karena memang dia belum mendapatkan petunjuk. Tapi kalau orang Islam yang sudah mendapatkan utusan dan sudah ada kitabnya, ya, kalau masih meributkan hukuman mati itu baik atau buruk, ini kan sesuatu yang aneh. Jadi yang hak itu jelas, ya, yang batil juga jelas. Ya. Setelah turunnya petunjuk yang kedua, ya, jadi petunjuk yang kedua itu, ya, diturunkannya kitab melalui Rasul, fungsinya adalah menghilangkan relativitas.
Karena normalnya manusia itu kan selalu ingin berselisih pendapat. Ya, kalau kita lihat seperti acara di ILC ya, ILC ya, ILC. Itu kalau kita lihat orang tuh saling berargumentasi, kalian jago-jago dia mengeluarkan argumennya. Ya. Tapi kita nggak pernah kan nonton TV itu, ya kesimpulannya tuh yang benar tuh kita nggak pernah. Ya. Jadi kesimpulannya itu terserah pada masing-masing pembicara gitu. Ya, terserah kepada penonton. Karena apa? Karena memang dia tidak menggunakan standar baik buruk itu menurut Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran nggak pernah dijadikan standar di dalam ILC ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dari dalilnya? Ya, kita lihat Bapak sekalian dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 7. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad, suatu tanda kebesaran dari Tuhannya. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Kemudian juga dalam Quran surah Asy-Syam ayat 7-8, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Kemudian juga ada ayat lain dalam Quran surah Al-Isra ayat 15, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Nah, jadi setelah hujah tegak ya, ternyata Allah itu membebaskan pada manusia untuk memilih. Ya. Allah itu membebaskan manusia untuk memilih. Ya. Jadi ada jalan petunjuk, ada jalan kesesatan. Ya. Silakan dipilih oleh manusia. Manusia mau pakai jalan petunjuk silakan, atau manusia mau pakai jalan kesesatan itu silakan. Allah membebaskan manusia untuk memilih. Ya. Nah, ketika dia memilih jalan petunjuk, maka Allah akan memberikan taufik. Ya. Taufik itu pertemuan, mempertemukannya. Ya. Dengan sebab-sebab datangnya hidayah. Ya. Nah, inilah kita sebut dengan nisbatul taufik, hidayah taufik. Ya. Tapi ketika manusia itu mengambil jalan kesesatan, ya, jadi silakan manusia memilih, ya, mau mengambil jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Ya. Nah, jadi posisi manusia itu di mana? Bagaimana dengan posisi manusia? Ya. Setelah Allah mengutus Rasul dengan membawa kitab, ternyata Allah itu membebaskan manusia untuk memilih. Ya. Nah, yang menjadi standar itu apa? Yaitu hidayah, irsyad wal bayan. Begitu hujah sudah ditegakkan dengan kuat, maka kalau manusia ya masih ragu, ya, nah ini perlu dipertanyakan. Ya, ketika sudah ada petunjuknya, tapi kita masih ragu, nah tentunya kita masih harus belajar lagi. Ya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, silahkan lihat di channel Iskariman Academy ya. Ya, kita nanti belajar apakah Al-Quran itu berasal dari Allah atau tidak. Kalau kita masih ragu mengenai Al-Quran, kebenaran Al-Quran, apakah Al-Quran dari Allah atau dari manusia, apakah Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Nah, itu kan sudah kita bahas ya, kita sudah selesaikan dengan hujah yang kuat ya di pertemuan-pertemuan kemarin. Nah, kalau manusia mau menggunakan akalnya, ya, insya Allah tidak ada yang bisa membantah ya dari sisi manapun untuk membantah bahwa Al-Quran itu dari Allah. Pasti akalnya akan tunduk. Akalnya akan tunduk membenarkan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu namanya hujah sudah ditegakkan dengan kuat. Ya. Maka Allah membebaskan akal manusia untuk memilih. Ya. Manusia bebas memilih jalan yang mana? Memilih jalan petunjuk atau memilih jalan kesesatan. Ya. Karena jalan petunjuk itu jelas. Jalan kesesatan juga jelas. Jadi sudah tidak ada lagi relativitas gitu.
yang hak dan batil itu sudah jelas. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berusaha, misalkan ada pebisnis ya, yang masih bingung apakah bunga bank itu halal atau haram, ya. Ini berarti dia masih belum, dia masih tersesat. Harusnya dia bisa dengan jelas menjawab. Ya. Bahwa yang hak itu jelas, yang batil juga jelas. Ya. Manusia memiliki lingkaran yang dia kuasai, di mana dia bebas untuk memutuskan untuk memilih. Ya. Memilih jalan petunjuk, maka disinilah akan masuk hidayah, ya, jenis ketiga. Nah, ini hidayah bonus. Ya. Hidayah jenis ketiga ini hidayah bonus. Ya. Hidayah yang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu hidayah taufik, ya, atau hidayah pertemuan. Berarti kalau manusia mendapatkan hidayah taufik, ya, dia akan mendapatkan hidayah yang lebih besar lagi. Nah, ini hidayah yang spesial. Ya. Karena apa? Karena tidak sembarang manusia akan mendapatkan hidayah taufik ini. Ya. Karena hidayah taufik ini akan bertemu dengan sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Ya, jadi orang yang mendapatkan hidayah taufik ini, ya, dia mendapatkan dari sesuatu yang dia tidak sangka-sangka. Tetapi tentunya mesti ada syarat awal, ya, yang harus dia penuhi. Ya. Itu sudah ada kecenderungan untuk menerima atau dia berusaha mencari kebenaran. Insya Allah bantuan dari Allah itu cepat. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa meresponnya. Misalkan ada cerita ya seorang pendeta ya. Pendeta ini akhirnya dia masuk Islam. Ya. Jadi ceritanya dia sudah memurtadkan hampir lebih dari 3.000 Muslim. Ya. Kemudian si pendeta yang sudah masuk Islam ini disuruh presentasi ya di hadapan ribuan kaum muslimin gitu kan. Dia tanya kepada audiensnya, ya, wahai para pemuda, gitu kan, siapa yang pernah mengislamkan satu orang Kristen? Gitu. Dan ternyata audien itu nggak ada yang menjawab. Ternyata dari ribuan orang itu tidak satupun dari pemuda Islam ini yang bisa mengislamkan seorang Kristen. Nah, si pendeta itu bilang, wah saya ini jelek-jelek gini sudah memurtadkan 3.000 Muslim gitu. Ya. Tapi akhirnya dia masuk Islam ya. Padahal hanya ketika pada saat dia memurtadkan ya seorang Muslim ya, dia beri fasilitas rumah ya, ketika dia mengantarkan pindahan rumah seorang Muslim ya, ketika dia dijanjikan akan diberikan rumah ketika dia berpindah dari Islam ke Kristen ya, ketika pindahan itu ternyata dia melihat sebuah kaligrafi ya, sebuah kaligrafi tulisan tauhid. Kemudian pendeta itu nanya, mas ini nih tulisan apa gitu kan. Terus kata orang yang murtad itu bilang, itu biarin aja, itu tulisan kaligrafi. Jadi apa bacanya apa? Itu hanya tulisan la ilaha illallah gitu kan. Apa itu la ilaha illallah? Ya, pendeta itu nanya. Itu tulisan orang Islam itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, udah abaikan aja, buang aja, kata si orang yang dimurtadkan tadi. Ya, akhirnya dibuang lah. Tapi ternyata tiba-tiba ya, pada saat dia membantu pindahan itu ya, ternyata di sepanjang jalannya di pikiran si pendeta itu masih terekam tulisan tadi ya. Sampai dia sampai ke rumah pun sama ya. Terekam mengenai lukisan tadi ya, tulisan la ilaha illallah tadi. Malah sampai ke bawah mimpi sama si pendeta itu ya. Akhirnya dia mencari tahu, kok kenapa ini tulisannya, kok sampai mengganggu pikirannya gitu ya. Akhirnya dia datang ke suatu pasar ya, pasar buku gitu. Dia nanya ke toko buku, Pak tolong carikan tulisan tauhid gitu. Ya. Dikasihlah sama si penjual buku ini Al-Quran ya.
Al-Quran kan ternyata bahasanya bahasa Arab semua. Lah ini si beliau bilang saya nggak ngerti ini kan bahasa bahasa apa namanya bahasa Arab gitu kan. Ya akhirnya dikasih terjemahannya. Gitu. Nah akhirnya dia membaca ya terjemahannya. Gitu. Ya. Nah dia semakin penasaran terhadap Islam. Gitu. Ya. Nah, akhirnya dia mempelajari mencari tahu lebih detail mengenai Islam. Ya. Akhirnya dia ketemu juga buku. Buku itu judulnya adalah Hidup Setelah Mati. Gitu. Ya. Nah, dia pelajari ya sampai akhirnya dia berusaha gitu kan mencari tahu tentang Islam dan akhirnya dia bisa masuk Islam ya. Karena hidayah taufik tadi. Termasuk kita juga yang sudah sama-sama dari kecil beragama Islam. Kenapa ada yang orang yang tetap Islamnya gini-gini aja atau Islam yang stagnan ya. Islam yang stagnan ya, tetap seperti ini. Tapi ada juga orang yang menanjak terus pengetahuan keislamannya. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata ada orang yang mendapatkan hidayah, taufik, ya. Ada juga orang yang tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya. Misalkan tahu-tahu kita ketemu orang, ya, ketemu teman yang mengajak ngaji, ya. Atau misalkan kita ketemu buku yang menambah pemahaman kita tentang keislaman. Nah, tapi sementara ada juga orang yang mengambil jalan kesesatan. Ketika sudah ada yang memberi petunjuk, misalnya, ya, diajak kebaikan, ya, misalkan Mas, udahlah jangan mengambil riba, gitu kan, jangan ikut lagi MLM, tapi dia menentang, gitu. Oh, nggak bisa Mas, gimana bisnis saya akan maju kalau kita nggak pinjam ke bank? Terus sayang Mas, saya udah dapat bonus yang banyak dari MLM, gitu. Sudah puluhan juta, kok disuruh keluar dari MLM? Nah, ini hati-hati ya. Ini bahaya. Ketika ditunjukkan kebenaran, ya, dan dia tahu ini adalah sesuatu yang benar, ya, tapi dia mengindahkan. Ya. Ketika ditunjukkan dalil-dalil mengenai riba, ya, tapi tidak mau lepas dari riba. Nah, ini termasuk mereka yang memilih jalan kesesatan. Nah, bahaya nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya nanti makin sesat, ya. Jadi lebih baik tentunya kita mengambil sikap, ya, kalau memang belum bisa meninggalkan bisnis yang riba atau yang haram, ya, minimal hati kita menangis. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin segera selesai dari semua transaksi ini, ya. Tolonglah berikan saya petunjuk dan taufik, ya. Begitu kita memohon terus kepada Allah, ya, kita yakin nanti akan ada jalan yang sangat lebar, jalan yang memudahkan kita, ya, karena kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menolak kebenaran, ya. Pokoknya kalau kita dinasihati oleh seorang yang siapapun itu dan nasihatnya itu baik berupa kebenaran, bismillah kita amalkan, ya. Jadi Allah itu sangat senang, ya, walaupun hal-hal kecil kita amalkan, ya, nanti ilmunya akan ditambah terus oleh Allah. Ya. Jadi yang penting itu adalah jangan menolak kalau itu adalah suatu kebenaran. Kalau itu kebenaran jangan kita tolak. Ya. Kalau kita belum bisa mengamalkan, ya, menangislah, tapi jangan menolak kebenaran. Ya, dari dalilnya, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Jadi buka hati kita, ya. Jangan alergi terhadap kebenaran. Jangan sombong, ya. Sombong itu kan tidak mau menerima kebenaran. Ketika ada petunjuk, ketika ada nasihat yang baik, kita terima. Ya. Insya Allah Allah akan menambah petunjuk kepada kita. Dan Allah akan memberikan pahala atas ketakwaan kita. Karena kita telah melakukan
Samina wa atona. Kita sudah patuh, tunduk ya, tanpa pengecualian. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Ankabut ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya, kita berusaha sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya, ketika kita serius mencari kebenaran, mencari keridhaan Allah, maka Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan Allah. Ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Gitu, ya. Jadi ketika kita terus mengetuk pintu, ya, agar Allah memberikan kepada kita petunjuk, ya, maka insya Allah Allah pun akan membuka pintunya, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kemudian juga dalam Quran surat Yunus ayat 9, innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Ya. Terus kita melakukan amal soleh, ya, insya Allah Allah akan beri petunjuk, ya, atas keimanan kita, atas amal soleh kita. Ya. Jadi jangan sampai kita berhenti melakukan aktivitas amal soleh. Ya. Paksakan diri kita agar mau terus bersemangat melakukan amal soleh. Sebaliknya, ya, yang memilih jalan kesesatan, ya, atau menolak kebenaran, menentang Allah dan Rasul-Nya, maka Allah tidak akan mentaufikkannya. Allah akan menghukum mereka. Dengan apa? Dengan tidak diberi hidayah taufik. Termasuk mereka yang memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah. Jadi ketika kita memilih jalan kesesatan, menolak kebenaran, menentang apa yang dibawa oleh Rasul-Nya, ya, maka Allah akan menghukum kita. Kita tidak akan diberi taufik hidayah. Kita dijauhkan dari taufik hidayah. Ya. Ya. Yang membuat manusia dihukum oleh Allah, ya, yaitu apa? Kita tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya. Jadi harus hati-hati. Ketika Allah menghukum kita, kita tidak diberikan taufik hidayah. Nah, sifat-sifat yang bertentangan dengan hidayah. Ya. Jadi dalam Al-Quran, ya, dinyatakan sifat-sifat mana saja yang bertentangan dengan hidayah. Ya. Dalam Quran surat An-Nahl 104 dinyatakan, innalladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdiyahim la yahdiyahimullahu wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau tidak beriman kepada Al-Quran, ya, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka dan mereka akan diberi azab yang pedih. Ya. Jadi bagaimana orang-orang yang punya sifat, ya, sehingga tidak Allah berikan hidayah, ternyata orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Dan pastinya Allah akan memberikan azab yang pedih. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Ahqaf 100, ya, katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, ya, padahal kamu mengingkarinya. Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Sedangkan kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, ternyata orang yang menyombongkan diri, orang yang nggak mau menerima kebenaran, orang ini tidak akan diberi petunjuk kepadanya.
Jadi janganlah sekali-kali kita termasuk orang-orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong itu bukan orang yang membanggakan hartanya, tapi orang yang nggak mau menerima kebenaran. Gitu. Dia tahu bahwa ini adalah dari Al-Quran, tapi dia menutup kebenaran itu. Kemudian dalam Quran Surat Taubah, ya, zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya. Jadi orang ini adalah orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Maka orang yang mengingkari kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk, ya, kepada orang-orang yang fasik. Kemudian juga dalam Quran Surat An-Nahl 107, ya, yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia. Mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat. Dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Allah pun tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang lebih mencintai dunia dibanding dengan akhirat. Bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding dengan akhirat. Tentunya sifat ini harus kita hindari. Kemudian juga dalam Quran Surat An-Nahl 37, ya, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Ada juga orang yang disesatkan oleh Allah. Ya. Ini juga tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian dalam Quran Surah Al-Mu'min 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas lagi pendusta. Nah, bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang suka berdusta, ya, maka Allah pun tidak akan menunjuki, ya, Allah tidak akan memberikan hidayah. Nah, tadi kesimpulannya, ya, kedelapan sifat yang membuat manusia itu dihukum oleh Allah, ya, dia tidak akan mendapat hidayah. Itu yang pertama adalah orang yang kafir, ya. Orang yang kafir itu orang yang ingkar terhadap ayat Allah, ya. Kemudian orang yang zalim, ya. Orang yang zalim atau aniaya, ya. Zalim itu sudah mendapat petunjuk, ya, tapi dia tidak mau mengamalkan atau menyimpang dari petunjuk itu. Ya. Kemudian orang yang fasik, ya. Fasik itu dia sudah tahu kewajiban-kewajiban, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Kemudian juga orang yang takabur, orang yang sombong, ya. Takabur itu apa? Sudah diberi petunjuk, tapi dia merasa bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Orang yang sombong. Kemudian juga orang yang dolal, orang yang sesat. Ya. Itu dia sudah tahu yang benar, ya, mana yang benar, mana yang salah, tapi dia masih memilih jalan yang sesat. Ya, kemudian juga cinta dunia, ya, hubud dunia, kemudian orang yang melampaui batas, dan yang kedelapan adalah orang yang pendusta. Ini ada 8 sifat, ya, yang membuat manusia dihukum oleh Allah sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dan taufik. Ya. Nah, bagaimana hukuman Allah? Ya, ternyata tidak hanya kita tidak mendapatkan hidayah, ternyata Allah pun akan menghukum, ya, orang-orang tersebut. Ya. Dalam Quran Surat As-Saff menyatakan qauma falamma zaghu maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, ternyata Allah pun mengancam, gitu, ketika kita tidak mau, ya, berpaling dari kebenaran, gitu, nah Allah akan memalingkan hati kita dan Allah pun tidak akan memberi petunjuk kepada kita. Ini adalah ancaman dari Allah. Kemudian juga dalam Quran Surah An-Nisa 155, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim
fala yu'minuna illa qalila. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan orang-orang yang kafir, ya, orang yang tidak mau menerima kebenaran, maka Allah akan kunci, ya, mereka tidak beriman kecuali sebagian dari mereka. Jadi Allah akan kunci mata hati mereka, ya, karena kekafiran mereka, ya. Karena mereka tidak mau beriman kecuali sebagian kecil dari mereka, atau mereka yang hanya memilih sebagian dari ayat Al-Quran dan melupakan sebagian yang lain, memilih ayat-ayat yang mudah kemudian melupakan ayat-ayat yang sulit dilakukan. Kemudian juga dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla barona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi 4 hukuman Allah SWT, ya, ketika menolak hidayah irsyad wal bayan. Apa 4 hukuman itu? Pertama, Allah akan memalingkan hatinya dari kebenaran, ya. Kemudian Allah tidak akan memberi petunjuk hidayah taufik. Kemudian Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran, dan Allah akan menutupi hatinya dari kebenaran. Ini adalah 4 hukuman dari Allah ketika kita menolak hidayah irsyad wal bayan. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, bahwa hidayah dan kesesatan manusia sendiri ternyata yang mengusahakan. Manusialah yang mengusahakan hidayah dan kesesatan. Jadi kesesatan itu tidak terjadi dari permulaan. Allah tidak mentaufik ke jalan kesesatan. Jadi Allah tidak mungkin menzolimi manusia. Allah juga berkuasa menghilangkan hukuman, ya, apabila manusia mau bertobat dan mencari hidayah. Jadi ketika manusia berusaha terus mencari hidayah, kemudian beristighfar, bertobat, ya, maka insya Allah Allah juga akan berkuasa, ya, menghilangkan hukuman. Oleh karena itu, seorang mukmin wajib waspada, ya, wajib berhati-hati, ya, untuk takut kepada Allah SWT, ya. Karena Allah akan menghisab setiap perbuatannya. Oleh karena itu kita wajib hati-hati terhadap aktivitas amal soleh kita. Kita takut kepada Allah, Allah akan mengazab kita, ya. Allah akan menghisab kita, Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap amal soleh kita, ya, perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Dalam Quran surah Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina, ya. Atau dalam Quran surah Az-Zalzalah, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi dalam Quran surah Az-Zalzalah kan setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua perbuatannya. Kalau manusia berbuat kebaikan sekecil apapun, ya, tentunya dia akan menerima balasannya. Juga sebaliknya, ketika manusia melakukan perbuatan jahat sekecil apapun, dia juga akan menerima balasannya. Ya, perbuatan dosa sekecil apapun, dia akan menerima balasannya. Jadi tidak ada jaminan kita akan beriman terus. Ya. Siapa yang menjamin bahwa sekarang kita beriman, kemudian nanti ketika akan meninggal, kita masih beriman? Tidak ada jaminan. Ya. Yang dijamin itu rezeki oleh Allah. Tapi keimanan itu tidak dijamin oleh Allah. Ya. Jadi sebenarnya kita ini suka salah. Ya. Kita ini khawatir dengan rezeki yang sedikit. Kita gelisah dengan rezeki yang sedikit. Tapi masalah keimanan ini, ya, justru yang harus kita khawatirkan. Ya. Keimanan itu tidak ada jaminan. Ya. Bisa saja dulu sekarang kita beriman, tapi nanti akhirnya, ya, pada saat kita meninggal kita tidak beriman. Siapa yang bisa menjamin bahwa nanti kita pada saat sakaratul maut, ya, kita masih beriman kepada Allah. Ya. Manusia juga sangat lemah, ya, mudah tergelincir kepada dosa. Ya. Allah memerintahkan untuk selalu berdoa. Ya, karena itu selain kita berusaha, kita pun wajib memohon kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya. Kita mohon taufik, mohon pertolongan, ya, dari Allah akan hati kita ini ditetapkan, ya, keimanan kita ini menjadi terus
keimanan yang kuat. Ya. Nah, doa-doa yang banyak dipanjatkan Rasulullah, ya. Misalkan dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Kemudian juga ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, ya Allah yang kuasa membolak-balikan hati. Tetapkanlah hatiku dalam agama. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala din. Ya Allah yang kuasa membolak-balikan hati. Tetapkanlah hatiku dalam agama. Ya. Kita jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah agar diberikan hati yang teguh, ya, yang hati yang selalu mengingat kepada Allah SWT. Atau dalam hadis riwayat Muslim, ya Allah, dengan kemuliaanmu tiada ilah selain engkau, aku berlindung kepada engkau, tidak disesatkan. Aku berlindung agar engkau tidak sesatkan aku. Kita juga harus memohon agar kita tidak disesatkan oleh Allah SWT. Atau dalam hadis riwayat An-Nasai, ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan iman, ya, dan berikanlah aku hidayah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita selalu, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Ya. Hiasilah diriku dengan perhiasan iman. Ya. Berikanlah aku hidayah. Ya. Biarkan aku petunjuk. Ya. Biarkanlah aku bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Dan pada akhirnya, hidayah dan kesesatan memang atas kehendak iroda Allah. Semuanya apabila Allah menghendaki, maka manusia dapat dipaksa beriman semuanya atau kafir semuanya. Namun Allah telah berkehendak untuk membebaskan manusia. Ya. Allah kuasa, ya, menjadikan semua yang ada di dunia ini beriman, ya, atau kafir semuanya. Tapi Allah telah berkehendak lain. Ya. Allah membebaskan manusia untuk memilih, ya, memilih, ya, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Dalam memilih jalan hidupnya. Nah, ini dalil-dalilnya, ya. Dalam Quran surat Yunus 99, ya. Walau syaa rabbuka la mana man fil ardi kulluhum jami'a afa ata tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Mudah bagi Allah menjadikan semua orang yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Kemudian juga dalam Quran surah Al-Kahfi 29, wa qulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Allah memberikan kebebasan. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Kalau dia ingin beriman, silakan beriman. Tapi kalau dia ingin kafir, maka biarlah ia kafir. Allah beri kebebasan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Yes, semoga bermanfaat, ya, materi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator Pak Masturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin belum ada pertanyaan sesi tanya jawab ya, karena waktu juga sudah mepet. Tapi sedikit saya ingin menyimpulkan bahwa ketika kebaikan dan keburukan dikembalikan kepada pendapat manusia, maka itu relatif. Belum tentu baik menurut saya, belum tentu menurut orang lain seperti itu. Tapi ketika kebaikan tersebut ada standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Islam dikembalikan lagi kepada hukum syara, maka selesai semua, tidak ada perbedaan pendapat. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan riba. Menurut saya riba itu buruk ya, dan itu sangat mencelakai manusia. Tapi ketika ada orang yang kemudian sudah bergelut di bidang riba yang sudah nyaman, maka dia menganggap baik gitu, karena ada tambahan sebagainya. Itulah kemudian perbedaan-perbedaan pendapat. Termasuk juga tentang jihad. Dalam Islam itu baik gitu ya. Dalam Islam bahkan ada
perintahnya, tetapi ketika manusia ada yang menganggap itu sesuatu yang buruk, maka akan menjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, baik dan buruk itu, benar atau salah, harus dikembalikan kepada standarisasi kehidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan manusia. Sangat luar biasa. Dan juga tentang hidayah, ternyata ya ketika kita memahami tentang hidayah, ada 3 hidayah, yaitu hidayah khalqi, hidayah akal ya, kecenderungan kemudian untuk mencari suatu kebenaran, dan juga ada hidayah irsyad wal bayan, tuntunan atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW, dan juga ada hidayah taufik. Nah, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita pernah dengar ya, ada ilmuwan-ilmuwan di luar sana ketika dia mencari tahu, kemudian mempelajari, akhirnya dia juga mencari tahu tentang Islam, bagaimana pendapatnya, maka tidak heran ketika mereka itu masuk Islam gitu. Karena beliau itu menjemput hidayah gitu. Memanfaatkan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa akal dan juga berupa irsyad wal bayan, petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah taufik, akhirnya menjadi Islam. Insya Allah luar biasa. Ini sangat luar biasa sekali materi pada kesempatan malam kali ini ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua sadar ya bahwa ketika Allah mencintai hambanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya, maka apa? Maka Allah pasti akan anugerahkan pemahaman kepadanya tentang agama. Ini saya teringat suatu hadis ya. Hadis ini kalau saya bacakan sangat merinding ya kalau saya pribadi ya. Yaitu ketika hadisnya itu adalah hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, yang artinya apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Lalu kemudian dikatakan, apa maksud dijadikan beramal itu? Maka Rasulullah bersabda, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Ya Allah ya Rabb. Ini kalau kita sadari ya bahwa hidayah itu ada nih di tengah-tengah kita, ada dalam diri kita. Bapak Ibu mungkin sebelum bergabung bersama Iskariman belum ada ikut pengajian atau belum ada ikut kajian gitu ya. Tapi ketika menjadi bergabung di Iskariman, Allah berikan tuh jalannya hidayah. Untuk apa? Untuk mempelajari agama. Hadir pada kesempatan malam kali ini. Itu salah satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua, diberikan keistiqomahan dalam kaji agama. Maka sangat luar biasa, insya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang beruntung. Sebelum kita wafat, mudah-mudahan kita mempunyai bekal kehidupan di akhirat kelak. Karena mungkin bekal di dunia kita sudah berikan kepada anak istri kita ya, kita tinggalkan. Tetapi apa yang kemudian kita akan bawa bekal di akhirat kelak? Karena masing-masing nanti kita semua membawa bekal masing-masing. Ya salah satunya Bapak Ibu hadir pada kesempatan malam kali ini, ya kita berdoa mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan, pahala kemudian buat bekal kita kelak kehidupan yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomahan, dan kita doakan juga kepada Bapak Ibu yang tadi saya baca ya, ada anaknya Ibu Seni yang sedang sakit ya, beliau menyempatkan hadirnya pada kesempatan malam kali ini walaupun anaknya lagi sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, anaknya diberikan kesembuhan. Bapak Ibu sekalian mungkin ada saudaranya atau diri sendiri sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan juga kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga kepada Pak Haji Gun, guru kita, mudah-mudahan juga beliau sekeluarga diberikan kesehatan juga dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sama-sama masih bisa kita menyimak ilmu dan materi dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Kita tutup kajian pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap Pak Wiwit, terima kasih jazakallah, Pak Aris, Ibu Mia, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Januar, alhamdulillah. Saya pamit dulu.
Siap Ibu, yang belum isi absen silakan nanti isi absennya ya. Monggo mesti saya sedang rekap. Izin istirahat. Terima kasih. Siap Pak Aris, selamat istirahat.